Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Maita Purwatiningsi dari SMK Negeri 4 Bekasi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik peer teaching untuk materi pembelajaran kompetensi dasar 4.17 menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Sehat? Baik, selamat pagi Bu. Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Kita harus bersyukur ya atas nikmat sehat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, hari ini Bu akan mengecek kehadiran kalian sebelum pembelajaran dimulai. Siapa yang tidak hadir? Ketua kelasnya siapa? Tresna ya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir hari ini Bunga, Bu, Bunga. Kenapa Bunga? Bunga izin atau sakit? Dia lagi ikut audisi JKT48 katanya, Bu. Izin. Oh gitu, oke. Berarti sudah izin ya ke wali kelas juga ya. Kita doakan supaya audisinya Bunga lancar ya. Ya, Bu. Oke, untuk semuanya selain Bunga sudah hadir ya. Husaimah hadir, Hesti, Wira, oke, Tiara hadir semua. Oke, baik. Anak-anak, kalian persiapkan diri kalian baik secara fisik maupun psikis untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sebelum Ibu mulai, jangan lupa jaga kebersihan, baik itu kebersihan diri maupun kebersihan kelas. Tresna coba bisa dipimpin untuk berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Ya, Bu. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Amin. Baik, terima kasih Tresna sudah memimpin berdoa. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran ya. Untuk hari ini itu masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu materinya puisi. Tetapi sekarang kita lebih menekankan kepada materi menulis puisi. Sebelum Ibu jabarkan tujuan pembelajaran kita hari ini, ada satu kata yang berarti untuk hari ini. Nah, ini. Belajar adalah proses seumur hidup. Nah, ini adalah kalimat motivasi. Jadi selama kita masih memiliki umur dan kita masih hidup, berarti kita harus selalu belajar. Belajar, Bu. Belajar, Bu, harus belajar. Tuh, harus belajar. Belajar itu bukan hanya di sekolah ya, melainkan di semua tempat di kehidupan kita itu adalah tempat untuk belajar. Oke, semoga kalian semangat untuk belajar hari ini. Baik, Ibu lanjut ya. Kompetensi dasar hari ini itu adalah melanjutkan dari kompetensi dasar yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu pengetahuan, kompetensi dasar yang hari ini adalah kompetensi dasar keterampilan, yaitu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Ada tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan atau tipografi. Nah, tujuan pembelajarannya apa sih? Tujuan kalian mempelajari menulis puisi hari ini. Yang pertama, setelah kalian minggu lalu itu menelaah apa itu diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, tipografi, tema. Nah, kalian hari ini akan menyusun sebuah teks puisi dengan tepat karena kalian sudah menelaah unsur-unsur pembangunnya. Kemudian tujuan yang kedua, setelah kalian menyusun teks puisi dengan memperhatikan diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, tipografi, dan tema, kalian nantinya akan dapat mempresentasikan teks puisi dengan kerjasama, kreativitas, dan penuh tanggung jawab. Bisa dipahami anak-anak tujuan pembelajaran hari ini? Bisa, Ya, Bu. Bisa, Bu. Baik. Bisa, Bu, bisa. Baik, Ibu lanjutkan ya.
karena pembelajaran hari ini adalah menulis puisi, kira-kira nih menurut kalian apa sih manfaat menulis puisi? Ada yang bisa mengungkapkan? Buat menuangkan kegalauan, Bu. Sarah, bagus untuk menuangkan Bener? kegalauan. Kegalauan itu berkaitan dengan apa? Perasaan ya. Jadi anak, kalau kita mengungkapkan perasaan itu kan ada tipe yang bisa langsung mengungkapkan secara lisan, ada juga tipe yang sulit untuk mengungkapkan secara langsung. Nah, dengan media puisi ini bisa dimanfaatkan untuk mengungkapkan perasaan yang terpendam dengan cara menulis sebuah puisi. Di antara kalian, apakah ada yang pernah menulis puisi? Nah, di Instagram, Bu, di Instagram boleh, Bu. Oh, saya belum saya nggak punya Instagram, Bu. Punya Instagram. Saya nulis bagus ya. puisi di diary, Bu, di buku diary. Oh iya, Tiara Iya. berarti masih konsumsi pribadi ya, maksudnya masih Iya. koleksi Ya, pribadi masih saya ya. gembok lagi Bu diary-nya. Ya ampun, masih ada ya. Oke, kalau Tresna nih berarti sudah ke taraf mempublikasikan karyanya ya, mempublikasikan ungkapan perasaannya, bagus nih ya. Jadi puisi ini sangat bermanfaat ya untuk kehidupan sehari-hari kita, seperti tadi diwakilkan oleh Sarah untuk mengungkapkan kegalauan, gitu ya anak-anak. Baik, untuk materi puisi ini, seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa tujuan pembelajarannya adalah menulis puisi, maka nanti akan ada aspek penilaian dalam menulis puisi. Tentunya aspek yang dinilai adalah unsur-unsur yang membangun puisi. Ada apa aja tadi? Masih ingat tidak? Di pembelajaran sebelumnya. Ada tema, Bu. Ya, tema. Kemudian apa 5. lagi? 5, betul. Rasa. Rasa, betul, nada. Wah, hebat ya anak-anak Ibu nih, masih ingat pembelajaran yang sebelumnya. Masih dong, Baik. bukan gurunya Ibu. Baik, jadi kalian tahu ya, nanti aspek yang akan Ibu nilai adalah unsur-unsur pembangun puisi ketika kalian menulis sebuah teks puisi. Nah, kemudian tadi tujuan pembelajaran yang kedua itu kan kalian akan mempresentasikan. Nah, mempresentasikan di sini akan Ibu alihkan untuk mempublikasikan. Seperti Tresna tadi, dia sudah bisa mempublikasikan karya menulis puisinya di Instagram. Nanti pun kalian akan mempublikasikan hasil tulisan kalian ke Instagram kalian. Jadi tadi Wira kayaknya belum punya Instagram, nanti bisa dibuat Instagram ya. Ya Bu, siap. Nggak boleh, Mama, Bu, nggak boleh. Oh, kalau pengguna media sosial itu sebetulnya boleh-boleh saja asalkan kita bijak dalam menggunakannya, gitu ya, anak-anak. Iya, Bu. Ya, karena kan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Oke. Ya, kita lanjut ya. Jadi pada pembelajaran hari ini Ibu menggunakan media Instagram tadi, kemudian nanti akan ada media audio visual, dan Ibu menggunakan model pembelajaran project based learning. Project, di situ ada kata project, berarti kalian nanti akan membuat sebuah proyek seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan. Oke, kemudian, nah ini Ibu mengulas sedikit pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi struktur fisik itu ada tipografi, ada diksi, ada rima, ada gaya bahasa, imaji, dan kata konkret. Sudah paham semua ya untuk pengertiannya? Ya, Bu. Hari tentunya kalian sudah menelaah dan sudah menganalisis. Oke, ini perbedaannya untuk struktur batin, dia lebih sedikit, yaitu membahas tema, amanat, nada, suasana, rasa, dan feeling. Nah, baik. Nah, berbeda lagi, ternyata puisi juga punya unsur kebahasaan nih. Nah, apa itu unsur kebahasaannya? Nah, kalau kalian pernah menganalisis di pertemuan sebelumnya, itu kan ada yang namanya makna kias, kemudian ada simbol, ada persamaan bunyi atau rima, kemudian ada yang disebut citraan ya, atau penjelasan imaji seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, atau kata lainnya visual, auditif, dan taktil. Nah, itu juga nanti jangan lupa ya untuk diperhatikan ketika kalian menyusun puisi.
Nah, kemudian kalian bisa perhatikan contoh puisi berikut. Nah, ini judulnya Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Kira-kira temanya apa nih? Kalau dari judul dan dari bait puisinya. Cinta Bu, Cinta, Bu, cinta asmara, Bu. Ya, Cinta, tema Bu, yang asmara. paling dekat ya. Tema yang paling dekat dengan kalian itu adalah percintaan. Seperti Waduh. tadi Sarah udah membukanya dengan kata galau ya, kegalauan. Oke, selanjutnya. Nah, tadi seperti yang Ibu sampaikan, Ibu menggunakan media video, media audiovisual. Nah, kalian akan menyimak potongan film pendek inspiratif judulnya Kasih Ibu nih. Nah, kita simak dulu ya bersama-sama. Wah, seru, Bu. Ya, baik. Iya seru banget Bu, saya baru Ya, ini. seperti judulnya nih, Kasih Ibu ya. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, kira-kira bisa nggak dijadikan sebuah puisi? Bisa ya Bu ya? Bu. Bisa Bisa Bu, Bu, bisa. bisa. Tapi jadi sedih. Iya ya, sedih ya. Tentang perjuangan seorang ibu. Ya, baik. Berarti kalau misalnya dari video yang kalian tonton itu bisa dijadikan sebuah puisi, kira-kira apa aja sih langkah-langkah menulis puisi? Ada yang tahu nggak? Tentukan temanya Bu. Ya betul, Husaima. Tepat ya. Yang paling pertama itu kita harus menentukan Tema, Bu, dulu. ya. Dia sebagai nyawanya nih, mau temanya apa? Misalnya tadi tentang percintaan atau tentang kritik sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sudah pasti kita harus menuliskan ide yang berasal dari perasaan kita atau dari lingkungan sekitar yang sesuai dengan tema yang dipilih. Kemudian mengembangkan pilihan kata yang sudah dipilih atau diksi. Kita tuangkan ke dalam larik-larik atau baris dalam puisi yang akan kita tulis. Nah, setelah itu baru disusun nih lariknya dengan memperhatikan rima. Nah, kemarin kan kalian sudah mempelajari jenis puisi ya. Ada puisi lama dan puisi baru. Nah, kita lebih menekankan kepada puisi baru. Kalau puisi baru rimanya apa ya? Bebas. Terikat rima, ya bebas pintar. Betul sekali. Wah, Bu Rimanya Sarah bebas pinter. ya. Jadi pengulangan bunyi di akhir itu boleh bebas, tapi boleh juga misalnya sama, misalnya a atau ab boleh seperti itu. Nah, yang terakhir ternyata memberi judul. Terkadang kita pernah nggak menulis puisi itu judulnya dulu ya? Pernah Bu. Iya, Iya, Bu, Bu. judulnya Kembali. dulu, Bu. Iya. Biasanya Nah, Bu. ternyata judul itu ditulis terakhir. Oh, ternyata kita salah ya. Biasanya judul dulu. Sebetulnya bukan salah, tetapi karena kalian Kembali. belum tahu langkah-langkah Oh iya yang iya Bu. Wah iya Bu, benar-benar. Setelah kalian tahu, ternyata bukan hanya langkah-langkah yang harus diperhatikan ya. Ada juga hal yang harus diperhatikan nih, seperti tadi, tema dan judul harus berkaitan. Kemudian temukan kata kuncinya. Kata kuncinya itu berarti berkaitan dengan tema. Tadi kalau misalnya temanya cinta, berarti kalian cari kata-kata kunci yang berkaitan dengan cinta. Kemudian diksi, pilihan katanya itu juga harus diperhatikan. Misalnya kata sedih itu bisa diganti dengan pilihan kata yang lain, dengan kata sendu. Karena puisinya bebas, puisi baru gitu ya, berarti baitnya juga boleh bebas. Misalnya bait pertama itu terdiri atas 5 baris, bait keduanya 2 baris, boleh seperti itu. Sampai di sini kalian bisa memahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa Bu. Oke. Bu bisa Bu. Oke, selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD, menyusun puisi ya. Jangan lupa langkah pertamanya kalian harus menentukan tema terlebih dahulu. Nah, ini LKPD yang sudah Ibu bagikan, silakan dipahami, dibaca, kemudian dikerjakan ya. Waktunya 15 menit cukup. Cukup, Bu. Cukup, Cukup Bu, cukup. Silakan. Kalian boleh mencari inspirasi dari internet, tetapi inspirasi ya, bukan plagiat. Silakan. Iya Bu. Ya Bu, saya berusaha nggak nyontek.
Ya, baik. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sudah selesai ya. Kemudian nanti kalian akan menyusun jadwal pembuatan proyek seperti yang tadi Ibu sampaikan. Nanti puisi yang sudah kalian susun di LKPD ini akan kalian publikasikan di Instagram. Ketua kelas, kalau kan ada yang tidak punya Instagram nih, apakah kalian akan membuat Instagram khusus? Jadi satu aja akunnya, nanti kalian semua publikasi atau posting puisinya di satu Instagram kelas itu. Nanti diberi nama Antologi Puisi Kelas 10 TKJ 2 misalnya gitu. Seperti itu ya. Nanti iya gitu aja, Bu. Iya, Ya, Bu. iya. Ya, baik. Nah, ini lembar kerja proyeknya. Nanti kalian baca ya petunjuk umumnya, kemudian seperti apa cara merancangnya. Nanti lembarnya ini diisi ya oleh kalian. Nah, itu nanti nih ada laporan kegiatan pembelajaran berbasis proyeknya, perancangannya seperti apa, tugasnya apa. Nah, nanti kalian karena dipublikasikan di Instagram, berarti kalian harus memilih template atau background atau latar belakang gambar yang sesuai dengan tema puisi kalian. Nah, lebih bagus lagi kalau tema puisi satu kelas itu sama gitu. Jadi nanti template-nya ketika diunggah di akun Instagram kelas kalian tuh senada begitu. Ya, silakan nanti didiskusikan untuk publikasinya ya. Nanti Tresna yang buat akunnya, nanti silakan username dan passwordnya di-share ke teman-teman satu kelas. Bisa dipahami? Bisa, Ya, Bu, bisa, Bu. Baik. Nah, ini nanti ya ketika kalian sudah selesai, nah ini yang akan Ibu nilai untuk proyeknya. Itu. Baik, silakan kalian cari template-template yang sesuai dengan puisi kalian. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup, Bu. Cukup ya, silakan ya. Silakan dicari template, kemudian kalian edit. Baik, sudah selesai? Sudah. Oke, untuk publikasinya nanti akan Ibu informasikan waktunya ya. Jadi tidak hari ini. Jadi kalian masih ada waktu untuk memperindah lagi tampilan puisi kalian sebelum nanti akan dipublikasikan atau diunggah di Instagram kelas kalian. Nah, untuk sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan mengecek pemahaman kalian melalui tes formatif ya. Jadi linknya akan Ibu kirim itu di Google Form. Ibu kirim ke Tresna, tolong di-share ya di grup WhatsApp kelas. Silakan kalian kerjakan. Soalnya ada 10. Ibu rasa 10 menit sampai 15 menit cukup ya. Ya, silakan dikerjakan. Kalau sudah, nanti kalian bisa langsung melihat nilai kalian atau hasil kalian. Baik, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, baik. Wah, hasilnya bagus-bagus ya, di atas KKM semua nih, 80 ke atas. Hebat ya kalian. Oke, Hebat, Bu. baik. Nah, baik. Ibu akan simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, tadi apa saja kita sudah belajar apa? Cara Puisi. ya, unsur pembangun puisi, kemudian cara menulis puisi ya, betul, dan mempublikasikan puisi di Instagram Instagram. kelas. Di Instagram. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Aku sudah Menyalurkan kegalauan. Iya, Bu. Saya kalau menyenangkan ya. Bisa buat puisi buat pacar, Bu. Bisa buat pacar puisi nanti. Pacar. Oh, Ira pacar dulu. Iya, Bu. Dulu itu. Iya, Bu. Main emak. Wah, berarti bisa Instagram aja dapet nggak nih. boleh. Kayaknya tema puisi kalian itu cinta ya, nggak jauh-jauh ya. Oke, baik. Apakah kalian memahami pembelajaran hari ini?
Ya, Bu. Paham, Bu. Paham Bu, paham semua. Lambat, Bu. Jika ada yang belum dipahami, nanti Ibu akan kirim lagi link di Google Form ya untuk refleksi pembelajaran hari ini. Nanti kalian ungkapkan di situ, misalnya ada materi yang miskonsepsi atau yang belum dipahami, nanti kalian tuliskan di refleksi pembelajaran yang akan Ibu kirim ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya Bu. Ya, Bu. Oke, jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya, berarti nanti Ibu akan informasikan untuk publikasi puisi kalian di Instagramnya itu hari apa dan tenggat waktunya. Baik, jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan diri maupun kelas ya. Ibu rasa Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian, jangan lupa berdoa karena tadi kita membuka dengan doa. Jadi Ibu minta tolong sekarang wakilnya ya untuk memimpin doa. Wira silakan dipimpin untuk doa. Teman-teman, kita hari ini sudah selesai ya pembelajarannya. Sebelum pulang kita doa dulu ya teman-teman. Iya. Iya, berdoa, ya, berdoa dimulai. Iya. Berdoa selesai. Terima kasih Wira sudah dipimpin untuk berdoa. Terima kasih anak-anak semua atas perhatian kalian. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.